Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wasikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah nikmat iman dan Islam serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat ini hari Jumat pertama di bulan Rabiul Awal. Orang menyebutnya bulan Maulid. Semalam dilihat menjelang malam itu kelihatan bulan. Kita seringkali melakukan ru'yah karena Ramadan, padahal setiap bulan seharusnya juga ada ru'yah. Ditemukan bahwa terlihat bulan pada malam, maka berarti hari Jumat ini adalah tanggal 1 Rabiul Awal. Orang kita sering memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nama bulan Rabiul Awal hampir tak terdengar. Yang terdengar adalah bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering merayakan dan banyak yang merayakan. Ada pula yang tidak tentang hukum Maulid Nabi. Sebenarnya tidak ada merayakan Maulid Nabi itu dengan cara pesta, tidak ada. Semua dengan cara baca Al-Quran, baca salawat, kumpul-kumpul, kemudian memberikan sedekah di antara kita. Yang disebutkan oleh Al-Hawi As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa, ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril warid min amri amrin nabi bima waqa'a fi amrin nabi. Ada sesuatu yang menyebutkan tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita merayakan? Tidak ada lain adalah min ta'zimi qadrin nabi wa idharil farhi wa istibsyar bi maulidin nabi, untuk menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan kita dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang menunjukkan kita ke jalan yang benar, hidup berkeluarga, menikah, mendidik anak, mencari harta, bahkan cara hidup di dunia menuju akhirat karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita dituntun karena ada Rasulullah, ada Al-Qur'an. Dan karena ada Rasulullah pun di mana tempat menjadi kemuliaan. Kota Mekah menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah, dan di Madinah menjadi mulia karena tempat tinggal dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin yang lain kalau kita memperingati Rasulullah, hanya ingin mendapatkan kemuliaan dan kesyafaatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita memperingati Maulid Nabi, sebenarnya kita hanya ingin menteladani Rasulullah. Saat yang bersamaan ingin bersama Rasulullah. Innal mar'ah ma'aman ahabba. Setiap orang akan bersama dengan yang dicintai. Khususnya di akhirat kelak, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau cinta kepada Rasulullah, berharap kita ini bisa bersama dengan Rasulullah dan mendapat syafaat Rasulullah. Oleh karena itu ungkapan kita setiap saat jangan lupa untuk bersalawat, karena itu ungkapan cinta. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Kalau kita bersalawat sekali, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu kita memperingati Maulid Nabi tidak perlu memperdebatkan. Yang perlu kita luruskan adalah bagaimana kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali salah ketika kita mencintai Rasulullah kembali kepada orang yang mencintai fisiknya. Ada yang dengan mencintai fisik lalu mengagung-agungkan artefaknya. Ini rambut Rasulullah, ini siwak Rasulullah. Itu tidak terlalu penting dibanding dengan apa? Mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus kepada kita liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak.
untuk menyempurnakan cara hidup kita, pola hidup kita. Dan di antaranya diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah cinta terhadap tanah airnya. Ketepatan hari ini kita menjelang 17-an. Jadi kalau kita nanya mana dalil cinta kepada tanah air, Rasulullah SAW orang yang paling cinta terhadap tanah airnya. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tak bisa melupakan Mekah cintanya sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah. Ya Allah, berikanlah kami cinta kepada Madinah ini sebagaimana cintanya saya ke Mekah. Jadi cinta tanah air adalah naluri atau cinta di mana kita dilahirkan, kita adalah naluri manusia. Saat yang bersamaan Islam mengokohkan, menetapkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Fa innal hubbal watan minal iman. Bagian dari cinta kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Rasulullah kita melaksanakan cinta kepada tanah air kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali pada tahun ke-8 Hijriah ke Mekah dan melihat Ka'bah, innaki la habul ardi ilayya laula anna qaumi akhrujuni ma kharajtu minki. Engkaulah bumi yang paling aku cintai, kata Rasulullah ketika nyampe di Mekah melihat Ka'bah itu. Laula anna qaumi akhrajuni, kalau tidak karena tantangan dakwah saya bermasalah dengan kaumku, aku tak akan pergi dari Mekah. Betapa Rasulullah menunjukkan cinta terhadap tanah air. Jadi kalau kita bernegara, berbangsa, berupacara sekalipun, mengangkat bendera, menaruh bendera di rumah kita merah putih karena cinta terhadap tanah air, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari ibadah. Jadi kita berbangsa, bernegara tidak bisa dilepaskan dari kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketuhanan yang Maha Esa dalam sila yang pertama itu adalah menunjukkan bagi umat Islam bahwa bernegara adalah tuntunan kita beragama. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan kita beragama tanpa negara atau bernegara tanpa agama. Untuk konteks Indonesia dan konteks Islam adalah bagian dari perintah iman untuk cinta terhadap negara. Dengan apa kalau kita cinta? Setiap orang yang mencintai pasti merawat terhadap yang dicintai. Tanpa cinta tidak mungkin kita akan mampu membangun, memelihara terhadap negaranya. Oleh karena itu cinta kepada negara, maka harus kita menjaga terhadap negara ini. Apa yang bisa menjaga terhadap keutuhan dan pembangunan kemajuan negara ini? Kalau kita bisa menjalin persatuan, maka disebut dengan persatuan Indonesia. Itu ruh untuk kita membangun ke depannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita dalam pasal pertama Piagam Madinah, Konstitusi Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah selesai sebagai kepala negara saat itu, disebutkan innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Kita harus menjaga persatuan seluruh rakyat, seluruh bangsa di Madinah yang saat itu dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, mari kita sadarkan dalam diri kita dan kepada keluarga kita dan orang yang terdekat pada kita untuk menjaga Indonesia ini dalam rangka kita cinta kepada tanah air dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan apa yang kita lakukan jangan lepas hanya semata-mata karena dunia, bukan, tapi karena iman dan karena akhirat, dan mohon dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam lisan kita, dalam hati kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inna hasanal kalami kalamallahul malikil alam. Allah taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafa, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منكم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.